Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Yang di rumah juga sehat? Sehat, alhamdulillah. Kita ketemu lagi pada hari Senin di jam pertama pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah PTS berlangsung atau penilaian tengah semester berlangsung, kalian sekarang melanjutkan pembelajaran di bab 3 ya. Di bab 3 silakan dibuka buku modulnya yang kalian pegang saat ini, halaman 35. Di bab 3. Materi kali ini yang akan kita pelajari adalah teks prosedur. Materi yang kita pelajari hari ini adalah teks prosedur. Apakah kalian sudah pernah mendengar apa itu teks prosedur? Pernah mendengar sebelumnya? Belum. Mungkin ada yang sudah pernah membaca sebuah teks yang berisi tentang langkah-langkah membuat sesuatu? Sudah? Belum. Ketika kalian memasak mie instan itu di balik kemasannya ada cara pembuatan. Pernah dibaca? Pernah. Kalian secara tidak langsung sudah pernah membaca teks prosedur ya. Jadi teks prosedur itu adalah sebuah teks yang berisi tentang langkah-langkah untuk membuat, melakukan atau menggunakan sesuatu. Apa, coba diulang? Pernyataannya Bu Fia tadi coba diulang. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah, cara, melakukan, membuat, dan menggunakan sesuatu. Di dalam sebuah teks prosedur, selain ada langkah-langkah, juga ada tujuan, ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat apa yang dijelaskan pada teks prosedur itu. Jadi teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah. Sudah pernah membaca kan ya? Sudah? Teks prosedur? Sudah pernah membaca? Biasanya itu ada sebuah teks yang menerangkan cara membuat, misalkan cara membuat donat, cara membuat mie instan, atau cara membuat mie goreng. Itu di balik kemasan mie instan itu ada. Nah, itu namanya teks prosedur. Jadi di dalam penulisan teks prosedur itu yang harus kalian ingat adalah penulisannya harus secara urut. Jadi langkah-langkah itu memang dipaparkan itu secara urut. Kalau misalkan ya, cara membuat mie goreng. Yang pertama, masaklah air hingga mendidih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa? Yang kedua setelah masak air hingga mendidih, masukkan mie ke dalam air yang mendidih hingga matang. Yang ketiga, angkat mie dan tiriskan, lalu letakkan di mangkuk. Setelah itu nomor 4 apa? Masukkan bumbu dan aduk secara merata. Yang kelima, mie siap untuk disajikan. Kalau misalkan ya, membuat teks prosedur itu tidak sesuai dengan langkah-langkahnya, tidak urut. Bagaimana yang terjadi? Apa yang terjadi ketika langkah-langkah dalam teks prosedur itu disajikan secara tidak urut? Apa? Akan kesulitan membuat atau melakukan langkah-langkah yang disajikan ya. Jadi misalkan membuat cara untuk membuat ini mie goreng. Kalau misalkan diawali dari tiriskan mie yang sudah matang dan masukkan ke dalam mangkuk. Yang kedua, nomor 1. Nomor 2, nyalakan api dan masak air hingga mendidih. Yang ketiga, mie siap disajikan. Yang keempat, masukkan bumbu ke dalam mangkuk lalu diaduk. Apakah seperti itu teks prosedur? Tidak. Jadi teks prosedur itu yang harus kita ketahui dari teks prosedur ini wajib ditulis secara urut atau sistematis ya. Diingat-ingat. Sistematis itu apa? Sistematis itu secara urut ya. Diingat-ingat itu ada sistematis.
Dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memungkinkan kita menggunakan teks prosedur untuk memberikan petunjuk ya kepada orang lain agar bisa melakukan apa yang kita jelaskan ya. Agar kegiatan bisa dilakukan secara tepat dan akurat serta memperoleh hasil maksimal, diperlukan prinsip-prinsip menyajikan teks prosedur. Cirinya apa teks prosedur? Ciri teks prosedur dibagi menjadi 3. Yang pertama, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi ada langkah yang pertama tadi sudah Bu Fia jelaskan. Di teks prosedur itu ada langkah-langkah yang ditulis secara urut. Langkah-langkahnya disajikan berupa apa? Paragraf atau diberi angka? Angka ya, jadi 1, 2, 3, dan 4. Nanti yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan di dalam suatu kegiatan. Jadi ada alat dan bahan di dalamnya selain langkah-langkah. Yang kedua ada alat dan bahan yang harus dicantumkan ketika teks prosedur itu adalah teks prosedur cara membuat. Ya, cara membuat. Kalau teks prosedurnya cara mengoperasionalkan komputer. Gimana itu? Masuk dalam teks prosedur? Cara menyalakan komputer. Masuk ya, itu ada di pembelajaran apa? TIK ya. Prakarya sudah mengenal itu? Belum. Cara bermain gobak sodor itu ya, itu ada cara-caranya, langkah-langkahnya. Nah, kalau cara membuat donat dari ubi misalkan ya, cara membuat donat dari ubi itu kan ada alatnya, ada bahan, itu dijelaskan semuanya yang disusul dengan langkah-langkah pembuatan. Lalu yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jadi ada 3 hal yang harus ada di dalam teks prosedur. Yang pertama berisi langkah-langkah, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga ditulis langkah-langkahnya secara urut atau yang disebut dengan apa tadi? Sistematis. Oke, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis. Ya, di bukunya enggak ada itu. Yang pertama, teks prosedur cara membuat dulu. Cara membuat. Yang kedua, teks prosedur cara menggunakan. Yang ketiga, teks prosedur cara melakukan. Ini ada 3 hal. Kalau cara membuat, buatkan Bu Fia 1 judul mengenai teks prosedur cara membuat. Kira-kira judulnya apa? Kalau cara memainkan angklung itu masuknya di cara menggunakan. Kan memainkan sama halnya dengan menggunakan. Kalau membuat, cara membuat mie ayam misalkan ya, cara membuat mie ayam itu masuk dalam prosedur yang pertama. Lalu yang cara menggunakan tadi, cara memainkan angklung itu masuk dalam sini. Kalau cara melakukan apa? Cara melakukan, coba diingat-ingat. Itu cara membuat masuknya. Kalau cara melakukan, ayo berpikir. Cara menghilangkan noda pada baju atau pada pakaian menggunakan jeruk nipis misalkan, itu juga masuk dalam cara melakukan, bukan cara membuat kan ya, bukan cara membuat tapi melakukan sesuatu ya, atau untuk menghilangkan noda pada baju itu. Oke, kita lanjutkan. Ciri bahasa ini di dalam teks prosedur atau teks langkah-langkah itu ada bahasa yang harus ada di dalamnya. Yang pertama menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah itu kalau ditulis itu kan harus menggunakan tanda
seru, tapi di dalam teks prosedur tidak perlu. Teks prosedur langkah-langkahnya nomor 1 misalkan ya, rebus mie hingga mendidih. Titik, bukan diakhiri dengan tanda seru tapi diakhiri dengan tanda baca titik. Diingat-ingat itu. Kalimatnya yang kalimat seru tapi tanda bacanya tanda baca titik ya. Contohnya, masaklah mie hingga mendidih. Mendidih, masukkan mie ke dalam panci. Jadi kalimat perintah itu ya, ciri-cirinya mendapatkan partikel lah ya, kata kerja yang diikuti dengan partikel lah dan partikel kan. Masukkan. Itu partikelnya belakang apa? Kan. Terus masaklah, partikelnya lah. Jadi ada 2 itu cirinya ya. Menggunakan kan dan menggunakan lah partikelnya dalam kalimat perintahnya. Yang kedua, selain kalimat perintah juga diberikan kalimat saran. Kalimat saran diawali dengan kata apa? Sebaiknya. Sebaiknya digunakan untuk ciri sebagai kalimat saran. Sebaiknya masak mie jangan terlalu matang. Tuh ya, contohnya itu. Yang ketiga, menggunakan kata ukuran yang akurat. Jadi ukuran yang akurat itu misalkan mau menyebutkan tepung terigu 1 kg. Itu ditulis jangan ditulis gini, tepung terigu secukupnya. Secukupnya itu seberapa ya? Itu harus secara akurat. Kalau mau 1 kilo ya 1 kilo, 1 ons ya 1 ons. Atau menggunakan takaran sendok ya. Masukkan 6 sendok tepung terigu pada adonan telur yang sudah di mixer misalkan. Itu ada 6 sendok, 1 sendok teh, 1 sendok makan, itu harus jelas ya. Jadi mau membedakan antara sendok teh, sendok makan itu harus dibedakan. Kalau sendok teh itu biasanya begini. Pernah menjumpai kata singkatan seperti ini? Di cara membuat 1 sendok teh, masukkan garam 1 sendok teh. Atau masukkan 1 gula, 1 sendok makan gula ya, SDM itu 1 sendok makan. Oke, yang keempat atau yang terakhir untuk ciri kebahasaannya adalah menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Misalnya, rebus hingga menjadi bubur, atau rebus hingga lunak, atau goreng hingga berwarna kecoklatan. Itu harus dijelaskan seperti itu. Jangan gorenglah donat hingga matang. Matangnya itu seperti apa gitu ya, warnanya coklat keemasan. Itu harus dijelaskan seperti itu. Paham sampai sini? Oke. Nanti kita ya untuk teks prosedur ini kalian praktek sendiri. Yang Bu Fia minta adalah untuk teksnya saja. Misalkan kalian kok mau membuat, saya itu Bu yang belum bisa itu mau membuat slime. Misalkan ya, praktek sendiri membuat slime, nanti langkah-langkahnya, alat dan bahannya ditulis secara lengkap lalu diserahkan ke Bu Fia. Itu tapi pertemuan nanti saya akan memberitahu. Untuk pertemuan kali ini belum ada tugas ya. Yang berada di rumah juga belum ada tugas, tapi silahkan kalian membaca. Pada halaman 35 itu ada cara memainkan angklung dan cara melakukan gerakan tari tortor. Kalau cara memainkan angklung berarti masuk dalam teks prosedur apa? Cara menggunakan. Terus untuk cara melakukan gerakan tari tortor masuk dalam cara melakukan atau di teks prosedur yang ketiga. Nanti silahkan dibaca urut-urutannya seperti itu dan kalian pahami bagaimana sebenarnya itu teks prosedur itu bagaimana sebenarnya ya. Silahkan dicermati sendiri. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Sekian dari Bu Fia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.